waktu dan kesediaannya sudah menerima kami hari ini. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Mercusuar akan melakukan kunjungan. Sebelumnya beberapa hari yang lalu teman saya sudah kesini untuk survei. Untuk permasalahannya adiknya sedang mengalami flu dan sakit tenggorokan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nubli dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Delisa, bisa dipanggil Abil aja. Perkenalkan, saya Zita. Perkenalkan, nama saya Fitria, bisa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Nurul Alam, bisa dipanggil lagi. Nanti untuk penjelasan gejala dan penyelesaiannya kurang lebih membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah ini sudah bersedia? Adik, saya Kakak Abel ingin menjelaskan ya terkait apa sih itu flu. Adik udah tahu nggak? Flu itu seperti apa? Jadi di sini adik, flu itu adalah sakit yang sering terjadi saat cuaca berubah-ubah. Jadi kadang ada musim-musiman ya, kadang kalau musim hujan itu bawaannya kayak dingin gitu, terus habis itu langsung demam gitu karena sering main jalan kan pasti ya. Kalau musim kemarau kadang cuacanya saking panasnya itu kayak ininya itu minum es terus. Jadi nanti nanti sakit tenggorokan kan ya. Nah, jadi flu adalah sakit yang sering terjadi saat cuaca berubah-ubah. Anak yang terkena flu biasanya itu suka bersin-bersin atau batuk, terus hidungnya itu meler atau tersebat. Setelah itu ada badan itu terasa tidak enak, kayak gak enak badan, kayak bawaannya itu badannya itu meriang terus, kayak panas, demam. Pasti adik pernah kan ya? Nah, flu bisa membuat anak jadi cepat lelah dan tidak semangat belajar. Pasti kalau udah badan nggak enak, udah flu, udah kayak batuk-batuk, terus hidungnya melet terus, itu kayak adik pasti kan nggak semangat belajar ya. Kayak bawaannya kayak capek gitu kan ya, kayak males mau belajar karena nggak enak badan ya. Nah, setelah itu di sini tuh ada sakit tenggorokan. Adik pernah nggak sakit tenggorokan? Pernah ya? Sering, kebanyakan minum es ya? Jajan-jajanan yang nggak sehat pasti. Jadi di sini tuh pengertian sakit tenggorokan adalah rasa nyeri perih atau gatal yang terjadi di tenggorokan. Biasanya terasa sakit saat menelan makanan, minuman, maupun berbicara itu rasanya kayak nggak enak ya sakit tenggorokan itu. Nah, sakit tenggorokan ini sering muncul saat cuaca dingin atau setelah minum es terlalu banyak gitu. Itu bikin sakit tenggorokan itu adik pasti udah sering ya sakit tenggorokan. Jadi itu yang bisa kakak jelaskan untuk pengertiannya. Selanjutnya, adik tadi masih ingat nggak kakak siapa? Dulu Pak. Ini kakaknya dulu ya. Jadi di sini kakak mau jelasin apa penyebabnya dari flu. Jadi kan sudah dijelasin sama kakak Abel tadi ya, kalau cuacanya kan lagi sering berubah-ubah, kadang panas, kadang dingin, sering hujan juga kan ya. Nah, terus terkena udara dingin terlalu sering. Jadi kalau adik suka keluar malam-malam tuh waktu masih dingin, masih habis hujan, terus adik keluar, nah itu bisa jadi penyebab dari flu ya. Terus sering minum es, tadi yang kakaknya bilangin adik suka minum es ya, jangan sering-sering ya, apalagi sekarang kan musimnya lagi gak baik, maksudnya lagi berubah-ubah, jadi dikurangin dulu minum esnya ya, biar adik cepat sembuh juga. Terus ada jarang cuci tangan. Adik kalau makan suka cuci tangan nggak? Berapa langkah kalau cuci tangan? Ada berapa langkah? Jadi itu yang penting ya. pakai sabun. Mau dicontohin nggak? Ada nyanyinya loh Pak. Ayo bareng ya. Ayo. Diperhatiin ya dia. Telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri. Kunjukkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Jadi ada
berapa? Ada 6 ya adik, diinget-inget ya. Terus kurang istirahat. Adik biasanya kalau tidur jam berapa? Malam jam 9? Oh, nggak boleh ya adik, itu udah mau begadang kan masih oh, ya. Terus kemudian ada tindakan apa yang harus dilakukan setelah udah flu ya kak. Terus banyakin istirahat. Nah ini kalau udah ada gejala flu tuh harus lebih sadar, kayak istirahatnya yang cukup ya, jangan sering begadang atau main HP biasanya nih adik-adik zaman sekarang nih. Terus ada minum air putih atau air hangat. Jadi minum air putihnya harus cukup ya, nggak boleh sampai dehidrasi. Oke. Terus ada pakai jaket saat udara dingin. Nah ini kalau misalkan adik mau keluar malam, habis hujan itu kan pasti dingin ya. Jadi adik pakai jaket selalu ya kalau mau keluar malam-malam. Nah, terus jangan minum es dulu. Nah ini nih minimal dibatasin. Apalagi adik kan masih sakit ya, biar cepat sembuh juga. Terus ada tutup mulut saat batuk atau bersin. Nih kakak tak kasih tahu tata cara tutup kalau batuk yang bener ya. Jadi kamu. Terus beritahu orang tua atau guru. Nah kalau adik merasa nggak enak badan, kalau lagi di rumah bisa ngasih tahu ke ibu adik atau ayah adik. Kalau lagi gak enak badan di sekolah kan bisa ngasih tahu ke guru. Jadi nggak boleh diem-diem ya kalau sakit. Selanjutnya dek, nah di sini kan sudah diterangi ya tutup mulut saat batuk atau bersin. Nah di sini kakak ada tipsnya gimana caranya adik batuk atau bersin dengan baik. Yang pertama itu menggunakan masker. Jadi kalau adik sudah mengalami itu, nah, biar tidak tertular ya, karena flu ini tertularnya itu mudah sekali dan cepat. Jadi adik pakai masker. Kemudian yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi kalau sudah batuk, kalau misalkan tidak ada alat, tidak pakai masker gitu ya, jadi ada gini, batuknya tuh gini, gitu ya. Jadi pakai lengan dalam. Coba seperti ini deh. Coba. Nah seperti itu. Jadi biar ludahnya itu tidak tertular dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Nah kalau ada tisu nih, adik pakai tisu. Jadi nanti tisunya itu diginikan, terus bersin. Nah, kalau sudah dipakai tisunya, nah tisunya dibuang ke sampah. Nah setelah itu kan pasti tangannya kotor nih dek. Nah langsung cuci tangan yang sudah tadi dijelaskan. Ada 6 langkah itu ya dek. Masih ingat 6 langkahnya? Jadi yang pertama gosokkan, kemudian yang punggung nih kan, kan. Terus habis itu, nah tangannya seperti ini, di sela-sela jari. Kemudian tangannya mengunci. Nah kemudian nih jari-jarinya dibersihkan satu persatu, seperti ini ya dek. Nah terus di bagian kanan. Nah selanjutnya baru untukkan. Nah ini untuk di kuku-kukunya biar hilang juga bakterinya. Kemudian bilas. Nah alangkah baiknya kita memakai sabun dan juga air mengalir daripada pakai hand sanitizer. Adik tahu kan hand sanitizer? Nah itu lebih baik memakai sabun dan juga air mengalir. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan teman kakak. Di sini kakak akan jelasin makanan dan minuman yang dihindari dan dikonsumsi saat cuacanya berubah atau saat flu dan sakit tenggorokan. Biasanya hindari ya dek ya, ketika adik sedang flu atau sakit tenggorokan, hindari makanan yang seperti minum esnya dikurangi ya, kayak boba, es teh jumbo, nggak boleh ya, dihindari. Terus makan es krim itu dibatasi ya, kalau lagi flu, lagi sakit tenggorokan. Makanan terlalu pedas, adik suka makan terlalu pedas? Suka? Enggak? Suka. Nggak boleh ya. Terus makan gorengan itu juga nggak boleh sering-sering, nanti buat tenggorokannya tambah sakit. Terus minuman manis yang berlebihan itu juga nggak boleh ya, karena makanan dan minuman yang tadi kakak sebutkan itu bisa membuat tenggorokan makin sakit dan perlu lama sembuhnya nanti. Jadi kalau ada makan hari ini makan gorengan 5, besok makan 10, itu nanti tambah lama sembuhnya, nanti ingat dulu sama sakit tenggoroknya.
Dan kalau cuacanya berubah ya sebaiknya adik konsumsi air putih hangat, terus susu hangat. Suka minum susu? Dikonsumsi nanti ya kalau lagi itu sakit tenggorokan, minum susu hangat, sup hangat, buah-buahan kayak jeruk, apel, pisang, terus madu. Tapi kalau madu harus didampingi ibu ya. Takutnya nanti madu satu botol langsung dihabisin. Tambah manis nanti. Harus didampingi ibu ya. Jadi makanan dan minuman yang baik itu kayak air putih, madu itu dapat membantu tubuh tetap hangat dan membuat tenggorokan terasa lebih nyaman. Jadi nanti sakitnya tuh mudah sembuhnya, jangkanya nggak terlalu lama. Paham adik? Nah, selanjutnya ibu dari sakit tenggorokan pada umumnya bisa diringankan dengan beberapa hal yang bisa dibuat di rumah sederhana. Bisa dengan air hangat yang dicampur madu. Ini untuk anak yang di atas usia 1 tahun. Nah, untuk adiknya kan sudah di atas 1 tahun ya. Jadi bisa dibuatkan air hangat yang dicampur dengan madu. Nah, selanjutnya ada jahe hangat yang bisa membuat terasa hangat dan membantu meredakan flu. Apalagi cuacanya hari ini sekarang sering hujan ya. Bisa dibuatkan jahe hangat. Selanjutnya ada sup ayam hangat untuk memberi energi dan membuat tubuh lebih kuat. Selanjutnya ada jeruk nipis yang dicampur dengan madu. Itu lebih bagus karena banyak mengandung vitamin C. Nah, itu tadi pengobatan secara tradisional yang bisa dibuat di rumah ibu. Nah, apabila nanti selama 2 minggu batuk dan sakit tenggorokan tidak membaik, bisa lebih baik ibunya bisa ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut gitu. Biasanya usia segini boleh minum tablet hisap gitu ya. Nah, itu juga sesuai dengan anjuran dokter. Jadi ya tetap kalau misalkan udah batuk Harus itu ke dokter dulu ya. ke dokter dulu. Nah, jadi kami menyarankannya lebih ke obat tradisional aja bu. Gitu. Kan tadi ada jahe hangat ya bu. Itu nanti jahenya itu direbus dulu. Nah itu kan ada airnya tuh ya. Itu yang diminum bu. Jadi jahenya disaring aja. Nah air jahenya Boleh ditambahin madu biar kering manis. kita takutnya adiknya nggak mau gitu ya bu. Nggak apa-apa ditambahin madu. Biasanya itu ibu kalau misalnya sakit tenggorokan kayak batuknya itu susah sembuh. Nah yang cara paling ampuh itu kalau dari keluarga saya ya itu langsung konsumsi kencur. Nah itu langsung dikupas, dicuci biasa, habis itu dikunyah aja. Udah biarin sampai habis, itu nanti dikunyah sampai habis, terus udah biarin ditelan aja. Nah itu besoknya tuh udah mendingan, rasanya tuh udah enakan gitu ibu. Mau. Kalau jahe hangat ini sering, nah, kalau sakit memang sering minta dibuatin teh jahe. Baik ibu, itu saja penjelasan dari kami. Ya, mungkin ibu ada pertanyaan lagi bu terkait ini bu dan Sudah jelas ini ya. sudah jelas ya. Alhamdulillah. Adiknya gimana? Sudah paham ya dek? Tadi makanan apa yang harus dihindari? Ada makanan apa yang harus dihindari? Masa? Gorengan ya. Makanan pedas, es. Kakak-kakak aja suka. Ya dikurangi ya dek. Ya, dikurangi dulu ya, Nggak biar apa-apa, cepat sembuh. Iya, nggak apa-apa, konsumsi cuman harus dikurangi. Iya. Apalagi kalau sudah merasakan tanda-tanda yang tadi sudah dijelasin, hidungnya meler, wah. Terus habis itu tenggorokannya sakit. Kalau mengonsumsi es ya tambah sakit. Jadi dikurangi. Biar cepat sembuh ya. Oh udah. Sudah paham ya deh ya? Coba sebentar mau tanya. Tadi makanan yang dihindari apa aja dek? Gorengan, kemudian ya minum es. Terus, nah iya, oke. Udah paham ini. Iya, udah paham nih kayaknya Kak. Jangan lupa ya dek ya, nanti kalau udah merasakan gejala-gejala itu apa bilang ke orang Bilang tua. ke orang tua. Kalau di sekolah bilang ke guru. Iya,
jangan dipendam sendiri, Iya. takutnya nanti malah Lebih parah. lebih parah lagi, telat tangannya. baik Ibu, itu saja dari kami ya. Dan terima kasih atas waktunya ya Bu. Dan semoga apa yang kami sampaikan juga bisa bermanfaat bagi adik dan juga ibunya. Cukup sekian Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya kirim link Google ya. Nanti Ibu bisa isi di dalamnya ya.